Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat bangun ruang sederhana seperti kubus, ada balok, ada silinder, ada kerucut, dan berbagai bangun ruang lainnya dengan menggunakan tools-tools sederhana ini, sehingga dengan pembelajaran step by step itu memudahkan teman-teman yang sedang belajar untuk menggunakan SketchUp. Nah, untuk video lengkapnya yuk kita lanjut ke video tutorialnya. Oke, kita lanjut ke SketchUp 2015. Nah, ini tampilan awal. Nah, ini tool standar yang biasa muncul ketika kita memulai aplikasi SketchUp. Nah, untuk mengaktifkan toolbar tools tambahan, kita ke view, kemudian kita ke toolbar. Nah, silakan aktifkan. Ini ada 1001 bit. Nah, untuk cara install 1001 bit nanti silakan klik di pojok kanan atas untuk link cara downloadnya. Ini 1001 bit, kemudian ada kamera, kemudian ada construction, kemudian ada drawing. Nah, ini sesuai dengan keperluan saja. Nah, ini standar, biasa saya letakkan di bagian atas. Nah, ada large tool set ini. Nah, ini yang umum yang biasa dipakai kalau udah full set sih di sini, kalau yang di large tool set itu. Nah, jadi untuk mengaktifkan tools itu tergantung dengan keperluan kita, pengennya membuat apa. Oke. Nah, untuk step by step saya akan membuat satu persatu dari mulai kubus sampai ke bangun ruang yang lain. Nah, untuk kubus kita gunakan yang rectangle. Nah, kita tulis 1,1. Nah, ini perhatikan di bagian pojok kanan bawah. Nah, untuk pemisah panjang dan lebarnya itu adalah titik koma. Jadi 1,1. Nah, tadi kita menggunakan rectangle, juga bisa kita menggunakan line. Cuma line itu akan sangat lama sekali. Nah, 1, kemudian 1, 1, 1. Jadi bisa dengan berbagai cara. Nah, kemudian untuk membuat kubus kita harus menekan tombol push setinggi 1. Nah, ini udah jadi kubus. Ini yang pertama. Nah, di sini upayakan untuk pembuatan setelah selesai langsung di make a group. Make group. Nah, kemudian misalnya kita ingin membuat bangunan kedua. Nah, make a group. Nah, kemudian di situ ada istilahnya make component. Apa sih bedanya make component? Nah, make component itu bedanya begini. 1,1, kemudian ini saya blok menjadi make component. Ini misalnya kubus balok. Nah, ini saya copy, kayak 2 dikali 10 misal. Nah, itu kan ada jadi banyak gitu kan. Nah, jadi fungsi make component itu adalah
ketika kita mengedit pada satu area saja, yang lain menjadi ikut. Nah, jadi seperti itu penggunaan make group dan make komponen. Oke. Nah, jadi itu perbedaan dari penggunaan make group dan pembuatan make komponen. Nah, setelah kubus itu ada balok. Nah, balok kita masukkan 1,2. Nah, tingginya 1 meter, sama dengan yang sebelahnya. Nah, pastikan kalau selesai langsung di make a group. Nah, selanjutnya kita ngebuat prisma dengan menggunakan tools polygon. Nah, ketika mengklik pertama kali, pasti di bagian side pojok kanan bawah itu ada tulisan 6. Nah, untuk membuat segitiga kita harus saya ulang, untuk select, kemudian kita ke polygon, tulis langsung angka 3, enter. Nah, kita buat. Nah, ini ada 2 model. Kalau kita tekan kontrol, dia akan warna garis hijaunya berada di bagian sisi. Tapi kalau kita tekan lagi kontrol, dia berada di bagian titik segitiganya. Nah, di sini saya coba pakai 1 dengan tinggi 2. Nah, jadi prisma segitiga make group. Itu tadi segitiga. Sama untuk next step, pengen ngebuat yang segi 5, prisma segi 5, sama kita klik polygon, kemudian tulis 5, kita enter. Oke, kalau masih error, kita klik polygon 5, enter. Nah, ini saya tulis 1, kemudian kita push ke atas setinggi 2 meter. Oke, ini udah jadi, tinggal kita make group kembali. Nah, selanjutnya kita membuat lingkaran dengan menggunakan tool circle. Nah, untuk circle ini kita pakai di 0,5. Nah, dengan tinggi sama dengan tinggi bangunan di sebelahnya, setinggi 2 meter. Jadi cukup disamakan saja dengan bangunan di sebelahnya. Nah, ini. Nah, biasanya ini kita muncul begini. Nah, ini biasanya muncul garis-garis begini. Nah, itu tinggal kita blok saja. Kemudian ini kalau misal ketemu ya, kalau ada beberapa laptop yang sudah softwarenya udah masuk ke angka standar, dia nggak akan muncul. Nah, ini kita klik kanan, blok semua dulu, kemudian ada soften atau smooth. Nah, ini kita geser sampai si objeknya menjadi terlihat lebih halus. Nah, itu tadi penggunaan tools dari circle dan soften. Nah, jadi ini berlaku nanti ketika kita ngebuat bola ataupun membuat kerucut. Oke, kita make a group kembali. Jadi sudah 1, 2, 3, 4, 5 bangunan yang kita buat. Nah, selanjutnya kita buat limas segitiga. Oke, caranya sama, klik polygon, kemudian kita tulis 3, enter.
kita pakai 1. Nah, untuk mencari senternya bisa gunakan ya begini, cara manual. Temukan di sana. Ini ada tulisan center. Udah ketemu center, kita larikan ke atas setinggi 1 meter. Udah tinggal kita hubungkan. Nah, ini cara yang pertama. Nah, tuh udah jadi 5 segi 3. 5 segi 4 sama caranya, 5 segi 4. Nah, ini kita gunakan rectangle kembali, 1 kali 1. Nah, tetap kita menggunakan center. Satu. Kemudian kita hubungkan. Ini kita delete. Nah, kita hubungkan kembali. Nah, oke. Udah jadi 5 segi 4. Nah, kalau untuk 3 atau 4 buah 5 segi ini, kalau kita hubungkan begitu kan lebih cepat. Nah, sebenarnya ada cara yang lebih cepat lagi ketika membuat bangun seperti ini. Nanti kita akan menggunakan tools follow me. Oke, kita buat segi 8. Biar lebih banyak, segi 10 lah, segi 10. Nah, 5 segi 10. Nah, ini ada 10 sisi. Nah, saya ambil di 0,5 biar kemudian ininya kita ambil center. Nah, ini center. Oke, ini center ya. Nah, center, kemudian kita larikan ke atas setinggi 1 meter. Nah, cari salah satu garis. Kita delete. Ini kita delete. Nah, ini yang kita membuat dengan follow me. Nah, ini kita dapatkan model begini. Ini kita follow me. Nah, ini cara tadi, itu cara pertama yang ketika kita ngebuat 5 segitiga ini. Nah, ini cara kedua dengan cara menyorot follow me. Kita ikutin garisnya sehingga dia menjadi bangun. Ini saya copy paste biar nanti ketika kita ngebuat cara ketiga, copy paste gimana. Nah, ini kita blok dulu dan kita tekan move, kemudian jangan lupa tekan kontrol sehingga pada bagian move nya ada tanda plus kecil di bagian kursornya. Nah, ini kita klik. Nah, tadi cara pertama dengan cara manual, dan ini cara kedua. Nah, ini cara ketiga. Nah, cara ketiga sedikit unik karena lebih cepat. Jadi cukup langkah untuk yang ketiga itu klik dulu garis yang ini yang menjadi shortnya yang pengen dibentuk, ngikuti bentuk dia. Kemudian kita ke tools follow me. Nah, kemudian kita klik bidang yang pengen bidang segitiganya. Nah, jadi lebih cepat menggunakan cara yang ketiga. Nah, itu kalau sudutnya banyak. Nah, setelah kita ngebuat segi 10, tentu kita buat juga kerucut. Nah, untuk kerucut nanti kita akan buat dengan cara yang lebih singkat,
dengan cara yang ketiga tadi. Kita buat dengan 0,5, kemudian kita ke ataskan untuk ngambil senternya setinggi 1 meter, kemudian kita hubungkan. Nah, udah jadi. Kita gunakan cara yang ketiga tadi ya. Kita blok garisnya, kemudian klik follow me, kemudian klik bidangnya. Nah, ini udah jadi. Cuma ketika kita menggunakan tools follow me ini ada perbedaan warna. Jadi sebenarnya perbedaan warna ini, misalnya ini warnanya sedikit agak gelap, tinggal kita klik semua, kemudian klik kanan, kemudian kita pilih yang convert to polygon. Ini yang tadi salah, yang ini ya, reverse face. Nah, yang tadinya gelap menjadi sama dengan warna sebelumnya. Oke, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 bangun yang kita buat. Selanjutnya kita ngebuat di bagian sini ya, di bagian depan. Saya akan ngebuat setengah lingkaran. Nah, kalau biasanya saya bilang dome. Ini saya pakai, kita gunakan circle. Nah, ini circle dengan ukuran 1 meter. Kemudian kita buat garis untuk menentukan senternya. Nah, ini center. Nah, ingat kalau tadi 1 meter berarti tingginya juga menjadi 1 meter. Kemudian kita gunakan ini 2 point arc. Nah, guna 2 point arc ini kayak kita ngebuat busur. Jadi klik dulu di sini poin A, jadi A, B ke C. Jadi A klik, kemudian kita ke B klik, kemudian ke C klik. Nah, kita delete. Nah, kita gunakan cara yang ketiga. Ini lebih cepat kalau dengan cara ketiga itu, dan untuk kemungkinan bangunannya error juga kecil. Yang biasanya kalau contoh ya, ini kalau manual, nah ini kebetulan nggak bermasalah. Biasa ada ketika kita ngebuat ada bentukannya error. Nah, jadi dengan menggunakan follow me block, garisnya follow me, kita klik. Nah, ini cara pertama, dome yang pertama. Nah, ulangi cara yang kita pengen ngebuat bola full. Nah, caranya sama dengan pembuatan ini. Kita copy paste, pindahkan ke sebelahnya, move lagi. Nah, ini kita balikkan ke bawah, arahkan bolanya ke bawah dengan cara ini. Kita pilih scale. Nah, kita pilih scale. Nah, ini pilih yang berada di tengah. Kita move kan ke bawah. -1. Nah, -1 kita geser ke bagian samping sini. Oke. Nah, udah jadi. Cuma warnanya sedikit berbeda, tinggal kita ubah. Yang tadi masalah reverse face-nya. Nah, ini bentuk bolanya masih belum benar-benar full bola. Kenapa? Karena masih ada terlihat garis. Nah, untuk pembuatan full bola, next video
kita akan buat bolanya langsung di sampingnya saja. Ini 1 sama, kita buat sama ukurannya 1, kemudian center, kemudian kita buat 1 lagi 1 meter 1. Nah, kita pengen ngebuat dia itu menjadi lingkaran full. Nah, kita gunakan circle kembali. Nah, ini kan warnanya ikut terus nih, warna hijau, warna biru. Oke. Nah, untuk pembuatannya itu bisa kita gunakan ini, kita buatkan garis bantu terlebih dahulu. Kita buatkan garis bantu terlebih dahulu dengan menggunakan 2 point arc. Nah, ini baru kita tambahkan dengan circle. Nah, kita pengen ngilangin ini. Oke, kalau ini kelewat. Nah, jadi kita ngebuat yang modelnya begini. Nah, ini kita delete, nah, yang tadi sehingga membuat bola itu ada garis, itu adalah garis yang ini, sehingga kita harus menggunakan offset. Nah, offset kita keluarkan sedikit aja, nggak masalah. Terus yang garis dalam tadi kita delete, sehingga yang tersisa tinggal cuma garis yang ini. Nah, gunakan cara ketiga lebih cepat. Nah, gunakan klik garisnya, kemudian kita follow me, klik bidangnya. Nah, itu cara ketiga. Kemungkinan untuk bangunannya error itu sangat kecil. Nah, tadi yang saya bilang follow me, ini follow me yang manual. Nah, ini yang kemungkinan terjadi errornya itu pada area sini. Nah, jadi dengan menggunakan cara ketiga itu jauh lebih cepat dan jauh lebih tingkat errornya menjadi lebih kecil. Untuk garis kita ubah menjadi follow me, klik bidangnya. Oke. Jadi itu jangan lupa ini semua bangunan di grup. Ini kita grup, masing-masing kita grup, make a group, kemudian ini make group. Semua bangunan di make group secara sendiri-sendiri ya. Make group. Ini sama juga. Nah, selanjutnya jangan lupa berikan nama di masing-masing bangunannya. Ini saya kasih contoh 1, misalnya ini bangun kubus. Nah, untuk kubus kita gunakan yang ini, ada tulisan A1 dengan panah ke bawah, kita klik, ini kita tinggal arahkan saja. Oke, tinggal tulis kubus, enter. Error. Kubus. Nah, kemudian lagi balok. Oke, balok. Nah, itu contoh. Ini ada yang
X-ray-nya aktif. Ini kalau di view, jadi ada semacam garis-garis putus-putus. View toolbar, kita aktifkan bagian style. Nah, tinggal dimatikan di bagian ini. Nah, itu di bagian style. Nah, jadi kalau kemudian kita beri warna. Nah, kenapa tadi di awal saya selalu bilang harus pakai grup. Nah, gunanya pakai grup itu adalah ini. Ketika kita memberikan warna itu tidak perlu berulang-ulang. Nah, jadi dalam satu kali klik kita udah bisa memberikan semua warna pada bangunannya. Nah, contoh. Nah, ini bangunan yang kalau kita pakai grup. Nah, kalau kita nggak pakai grup, jadinya gini, 1,1. Nah, kalau kita nggak pakai grup, kita kasih warna. Nah, cuma bagian ini. Nah, jadi kita kerjanya lebih lama. Nah, terus kalau di bagian dalamnya dia nggak akan dapat juga, jadi kosong. Nah, untuk yang kalau grup, nah ini dalam-dalamnya pun juga ke warna. Jadi itu untuk, silakan berikan penamaan sambil belajar juga penggunaan tools yang teks ini. Nah, selanjutnya kita membuat 3D text ini dengan menggunakan 3D text di bagian bawah teks tadi. Kita klik, tulis saja bangun ruang. Nah, di sini saya tulis bangun ruang sesuai dengan apa yang saya buat. Nah, ini bangun ruang. Nah, untuk membesarkan scale-nya perlu diingat jangan membesarkannya sembarang sehingga bentuknya menjadi tidak presisi. Biasakan untuk mengambil dari sudut paling bawah atau sudut paling atas. Nah, sehingga bentukannya menjadi sama besar. Nah, ini kurang tebal, tinggal ditebalkan. Ambil di bagian tengah. Oke, demikian untuk video pembuatan bangun ruang. Jadi jika ada yang ingin ditanyakan silakan tulis di kolom komentar atau via Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Got the mojo deals, we been tripping like, ayy. Pulling out the coupe at the lot.